Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan bahas satu saham yang bikin banyak orang melongo, bahkan bisa dibilang bikin pasar panik kecil karena geraknya nggak normal. Bayangin ya, dalam waktu cuma sepekan, ada saham yang melesat lebih dari 100%. Bukan salah ketik, bukan rumor, dan tercatat resmi sebagai pemimpin top gainers minggu ini. Sahamnya adalah PT Soho Global Health Terbuka, kode SOHO. Nah pertanyaannya sekarang, ini saham benar-benar lagi masuk fase revaluasi dan akan lanjut naik? Atau ini cuma euforia sesaat yang biasanya berakhir nyesek? Kita bedah pelan-pelan, dengan bahasa yang sederhana, tapi tetap pakai data yang bisa dipertanggungjawabkan. Bagian 1. Kondisi pasar lagi, BULLISH. Sebelum kita masuk ke Soho, kita harus paham dulu latar belakangnya. Karena minggu ini bukan minggu biasa. BEI mencatat bahwa IHSG berhasil menyentuh level psikologis 9.075, bahkan disebut mencetak sejarah baru. Dalam periode 12 hingga tanggal 15 Januari tahun 2026, IHSG ditutup naik sekitar 1,55%. Kalau IHSG lagi, risk on, seperti ini, biasanya uang mengalir bukan cuma ke saham-saham big caps, tapi juga ke saham-saham yang cerita korporasinya lagi panas. Likuiditasnya naik, dan digoreng sentimennya, lewat aksi korporasi atau rumor fundamental. Dan Soho, masuk tepat di momen itu. Bagian 2, Soho Top GAINERS, naik 100% lebih. Menurut data yang dirangkum It's Channel mengutip statistik BEI, Soho naik 104,85% dalam sepekan, dan ditutup di Rp3.380. Kalau Anda pegang dari awal pekan, itu artinya duit Anda secara teori bisa double dalam beberapa hari. Dan bukan cuma Soho, beberapa saham lain juga masuk jajaran top gainers pekan itu, seperti SOTS, INDS, ST, Koci, Bell, RLCO, DEL. Tapi sekali lagi, yang tembus 100% cuma Soho. Bagian 3, ini yang orang sering salah paham, top GAINERS, tidak sama dengan pasti bagus. Nah saya mau berhenti sebentar di sini. Karena banyak investor pemula kalau lihat top gainers itu langsung mikir, wah ini saham bagus, berarti harus beli sekarang. Padahal dalam saham, yang namanya naik 100% sepekan itu bisa terjadi karena 3 hal. 1. Ada katalis fundamental besar. 2. Ada aksi korporasi. 3. Ada euforia plus likuiditas, yang kadang berakhir cepat. Jadi kita harus cari, penyebabnya apa? Bagian 4. Petunjuk besar, ada keterbukaan informasi plus RUPSLB. Salah satu sinyal penting yang muncul di periode ini adalah, Soho mengumumkan agenda RUPSLB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan digelar pada tanggal 23 Februari tahun 2026. Dan ini bukan RUPSLB, kosong. Karena dari rilis keterbukaan informasi di BEI, terdapat rencana perubahan penyesuaian kegiatan usaha, rencana transaksi perubahan kegiatan usaha. Dalam dunia pasar modal, frasa seperti perubahan kegiatan usaha, reaktivasi bisnis, ekspansi lini produk, itu bisa jadi bahan bakar spekulasi dan revaluasi. Investor akan mulai bertanya, ini Soho mau masuk bisnis apa lagi? Mau tambah lini yang profitnya lebih tinggi? Atau malah ada potensi spin-off, pengembangan anak usaha? Dan pasar itu suka ketidakpastian, asal ketidakpastian itu berpotensi untung. Bagian 5. Narasi fundamental, Soho mau serius ke obat tradisional. Di sisi lain, ada pemberitaan yang memperkuat narasi ekspansi bisnis Soho. Soho disebut memperluas arah bisnisnya ke obat tradisional, bahan baku obat tradisional lewat anak usaha, termasuk optimalisasi bisnis pergudangan, dengan proyeksi peningkatan pendapatan sampai 2030. Kalau narasi ini benar-benar jalan, pasar bisa melihat Soho bukan sekadar perusahaan kesehatan biasa, tapi sebagai pemain produk herbal fitofarmaka, supply chain bahan baku, dan distribusi. Dan itu pasar yang besar banget di Indonesia. Bagian 6. Faktor, dividen, juga bisa jadi bensin. Nah ini juga menarik. Di Januari tahun 2026, data dividen Soho menunjukkan ada pembagian dividen. Dengan cum-det, tanggal 6 Januari tahun 2026. Ex-date, tanggal 7 Januari tahun 2026. Payment date, tanggal 22 Januari tahun 2026.
Penting ya, kadang setelah ex-date, ada saham yang turun, tapi ada juga yang tetap naik karena sentimen besar lain lebih dominan. Apalagi jika dividen ini memperkuat anggapan bahwa Soho ini perusahaan yang sehat cash flow-nya. Bagian 7. Ini yang wajib diwaspadai, valuasi sudah mahal. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting untuk investor. Di Ajaib, statistik valuasi Soho menunjukkan market cap sekitar 42,9 triliun rupiah. Per annualis sekitar 73. PBV sekitar 15,86. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa Soho bukan saham murah dari sisi valuasi klasik. Artinya begini, jika Soho mau lanjut naik, pasar harus percaya bahwa pertumbuhan laba ke depan akan tinggi, atau ada potensi perubahan bisnis yang bikin valuasi pantas naik lagi. Kalau tidak, kenaikan yang terlalu cepat bisa berisiko jadi mean reversion alias balik turun. Bagian 8. Analisis pergerakan ke depan, Soho lanjut naik atau koreksi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan inti video ini. Setelah naik 100% sepekan, Soho lanjut atau balik badan? Saya akan jawab dengan skenario, bukan ramalan. Skenario BULLISH, potensi lanjut naik. Soho bisa lanjut menguat jika 1. RUPSLB dan keterbukaan informasi ternyata berisi agenda ekspansi yang dianggap pasar sangat positif. 2. Ada peningkatan volume transaksi yang konsisten, bukan 1-2 hari doang. 3. Koreksi yang terjadi hanya dangkal dan cepat diserap buyar akumulasi. Dalam skenario ini, kenaikan 100% dianggap awal re-rating. Skenario netral, sideways setelah euforia. Biasanya terjadi kalau harga sudah naik cepat, tapi belum ada konfirmasi fundamental langsung. Pelaku pasar wait dan see menjelang RUPSLB. Harga cenderung mendatar dengan volatilitas tinggi. Skenario BEARISH, koreksi tajam. Ini risiko utama saham top gainers, kalau ternyata kenaikannya dominan euforia, maka trader ambil untung ramai-ramai, buyar telat masuk, dan turun cepat. Biasanya ditandai dengan candle rejection besar, volume tinggi saat harga turun, lalu antrian jual menebal. Bagian 9. Strategi praktis untuk penonton, investor versus trader. Sekarang, saya bagi jadi dua tipe orang. A. Buat TRADER. Kalau Anda trader, yang penting, disiplin pakai stop loss. Jangan average down sembarangan. Dan jangan kejar harga setelah naik ekstrim. Di saham seperti ini, modal utama bukan uang, tapi kontrol emosi. B. Buat investor. Kalau Anda investor, jangan fokus ke naik 100% dulu, tapi fokus ke 3 hal. 1. Apakah ekspansi bisnisnya akan menaikkan laba? 2. Bagaimana arah margin? 3. Dan apakah valuasi sekarang masih masuk akal untuk 1-2 tahun ke depan? Bagian 10. Kesimpulan besar video. Oke, mari kita simpulkan. Soho naik lebih dari 100% dalam sepekan dan menjadi pemimpin top gainers BEI. Kenaikan ini kemungkinan besar didorong oleh kombinasi kondisi pasar yang bullish IHSG-ATH. Keterbukaan informasi dan agenda RUPSLB tanggal 23 Februari tahun 2026. Narasi ekspansi usaha obat tradisional, serta sentimen dividen. Namun, investor tetap perlu waspada karena valuasinya sudah tinggi, volatilitas saham top gainers biasanya brutal, dan harga bisa koreksi kapan saja jika euforia mereda. Kalau informasi ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan tulis di komentar, Anda tim lanjut naik atau siap koreksi. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.